Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Surya Mesri teman-teman. Ini saya sedang memantau market ya. Saat ini saya sedang memantau market ya. Bagus sekali hari ini. IHSG itu di 3,22% naiknya atau 192 poin saat ini ya. Oke. Saham-saham yang kemarin mengalami penurunan sangat drastis, ya hari ini bagus sekali naiknya teman-teman ya. Teman-teman lihat dari atas ini ada Tins naik 20% ya, Antam naik 16%, Inco naik 13% ya. Era yang kita gadang-gadang naik saat ini kalah pamor di minus 10 di 27 ya. Kemudian IMAS juga naik yang kemarin ARB, Agro juga seperti itu. Oke, ini menjawab ARB beberapa hari yang lalu ya. Kita coba telaah tape reading untuk beberapa saham. Ini untuk KF teman-teman ya, untuk KF. KF tadi sempat ARB, kemudian nah ini ARB-nya teman-teman lihat. ARB-nya KF ini ya, ini berhari-hari, hari ini mulai ada pergerakan ya. Semoga untuk KF juga pergerakannya mulai bagus karena tentunya sentimen untuk KF masih ada ya, farmasi, karena COVID-19 di negara kita juga masih tinggi dan kedepannya tentu kan masih perlu ini ya, dukungan-dukungan farmasi, kemudian usaha-usaha pendukungnya seperti itu ya untuk KF yang biasa saya tradingkan. Tapi hari ini saya tidak tertarik untuk masuk KF ya. Jadi KF secara kita lihat broker summary-nya masih YP ya, masih kelihatannya masih pada netting aja ini. Teman-teman lihat nih YP vs YP ya. Kemudian YB YB CC CC AK AK MG MG PD PD KK KK SK ini hampir imbang teman-teman ya. Saya pikir mungkin masih pada netting aja ya, posisinya hampir imbang ini. Kemudian untuk INAF tadi kan ARB ya, mentok di 2 sini. Nah ini untuk INAF sudah mulai membaik teman-teman. INAF udah mulai membaik, sudah berangkat dari ARB-nya ya. Untuk asing juga besar nih teman-teman ya. Asing juga besar. Untuk INAF tadi juga, untuk KF tadi juga saat ini kita lihat asingnya juga besar hari ini. Mostly didominasi asing untuk transaksinya ya, seperti itu. Kemudian untuk saham Antam, nah ini Antam bagus sekali teman-teman ya. Jadi Antam ini teman-teman, saya itu pas turun di 25 kemarin masuk lagi, terus buang di 232, turun saya ambil di 29 yang pertama, nyangkut terus turun lagi. Saya kemarin beli di 2200 dan masih hold sampai sekarang ya. Untuk Tins, saya ada posisi Tins juga. Tetapi saya juga beli Tins dari bawah itu 2 hari yang lalu dan karena saya menggunakan margin, saya tahu diri udah saya lepas ya. Berapapun saya dapat, kalau saya mendapat margin menggunakan remain trading limit ataupun menggunakan margin, selalu saya lepas. Dan saya juga pesan kepada teman-teman terutama pemula, apabila trading itu menggunakan margin ya gunakanlah sewajarnya saja, jangan sampai overtrade, jangan sampai saya beli pakai margin tinggal pergi kayak gitu, jangan. Karena nanti kalau satu saham itu turun dan kebetulan misalkan lagi marketnya kurang bagus, kemudian sama-sama dibeli banyak trader juga, jadi hype, dibahas di grup sana sini, itu nanti kalau keluar barengan ya seperti kemarin, seperti itu. Jadi untuk ke depan bisa dikurangi saham-saham yang menggunakan margin, artinya teman-teman atur dengan baik tradingnya seperti itu. Jangan sampai all in di satu saham tersebut dengan menggunakan margin. Ini pelajaran penting sekali buat teman-teman terutama yang baru trading masa corona ini atau angkatan corona ini, seperti itu. Yang bukan angkatan corona seperti saya pun juga masih menggunakan margin kok, apalagi teman-teman yang baru seperti ini. Marketnya udah closing teman-teman ya. PTBA yang saya jagokan juga
naik, tapi overall ya nggak begitu kenceng lah ya, seperti itu. Tidak begitu kenceng, tapi ya bagus lah ada kenaikan seperti itu. Ini PTBA ya, saya cek PTBA. Saya ada barangnya dan so far masih santai aja sih, nggak terlalu khawatir seperti itu. Walaupun dia turun, tapi sebenarnya hari ini hammer dia ya, bentuknya hammer artinya ada perlawanan ya seperti itu. Memang saham-saham saat ini bentuknya sama teman-teman ya, bentuknya ya mirip-mirip lah double top seperti itu ya, head and shoulder seperti itu. Ada double top kadang seperti itu, ada head and shoulder. Kalau ini bukan, ini cenderung triangle ini menurut saya ya. Oke, seperti itu. Ini cenderung membentuk triangle di pandangan saya, karena kita bisa memiliki pandangan yang berbeda terhadap satu saham seperti itu ya. Seperti itu. Dari bentuk candlenya sih cukup oke ya ini untuk PTBA. Saya juga nggak begitu banyak, tapi saya mesti memanage ya. Kalau dia nanti di situ-situ aja, kalau naik saya lepas dulu. Seperti itu. Kemudian untuk saham-saham konstruksi juga hari ini bagus sekali. Kita lihat satu persatu ya. Ini ADI naik 7%, Wika naik 11, WSKT, PTPP seperti itu ya. Tekim, Duo Kertas, Tekim dan INKP naik keduanya. Kenapa Tekimnya naiknya lebih kenceng, INKP enggak? Kita cek dulu. Tekim dan INKP. TKIM asingnya oke, bagus. INKP. Nah, teman-teman lihat INKP ini asing posisi sell saat ini. Jadi satu jawaban kenapa INKP tidak sekenceng Tekim itu karena saat ini juga bisa jadi karena asingnya juga lagi banyak sell untuk INKP. Kita bisa lihat chart berikutnya. Tekim memang bentuknya cantik sekali teman-teman. Memang untuk Tekim bentuknya cantik. Ya, bentuknya cantik sekali untuk Tekim. Kita cek di weekly-nya. Nah, weekly-nya cantik ya. Cantik banget. Oke, Tekim memang secara chart dia perfect bullish. Mantul dari area retrace di retrace ininya ya, moving average-nya ya, seperti itu. Oke, kalau Tekim cantik ya, kalau INKP ya dia belum dia memang bagus juga chartnya. Kalau Tekim tadi kan dia sudah break ya. Kalau Tekim dia udah break ini, downnya ini udah break. Kalau ini bentuknya bagus ini untuk Tekim ini. Jadi seperti flag bentuknya ya. Flag itu kan oke. Bentuknya seperti flag, dia cenderung continuation pattern. Jadi pola-pola lanjutan. Pola-pola lanjutan ini. Seperti ini pola-pola lanjutan dia. Ada pola-pola lanjutan untuk Tekim dan INKP bagus. Tekim lebih bagus karena dia udah break. Kalau yang INKP dia masih perlu break untuk supaya bagus, masih perlu break. Ya, bentuknya hampir sama kedua barang ini. Jadi teman-teman kalau mau trading barang kayak gini tentu lebih mudah karena ini juga barang ini bentuknya sama. Seperti kalau konstruksi Adi Wika itu sama semuanya ya. Ini Adi bentuknya sama ya. Adi Wika PTPP WSKT sama semua. Wika ya sama, PTPP WSKT. Seperti itu. Kemudian saham banking teman-teman ya. Oke, ini dulu ya teman-teman, saham TINS dulu ya. Oke, saham TINS kalau dari MACD-nya saat ini membalik ya, mulai hari ini balik. Kalau teman-teman lihat di ini di 60 menit pasti juga akan terlihat ada pembalikan. Nah, malah sudah balik ya.
Di 60 menit dia sudah lama balik. Kalau di MACD 60. Ini saya coba kecilin dulu. Di MACD-nya dia udah 1 2 3 di kisaran sini yang di ARB kemarin. Ini karena dia ARB belum bisa lihat, berarti di sini di kita ambil yang di seberangan nih. Berarti di harga berapa mulai 1677. Saya sih maksudnya 17. Tapi karena saya trading saya udah lepas ya, karena margin ya, tahu diri aja seperti itu. Tins chart hourly, kemudian untuk Antam juga sama hourly-nya. Untuk hourly-nya dia mulai beranjak naik di atas 0 itu di sini, di sekitar 2000-an Antam. Ya, saya ambil di 2200 sih untuk Antam. Hari ini naik, overall naik di chart 60 menit. Ada golden cross MA5 ke MA20 ya. Diikuti juga kenaikan di momentumnya juga mengalami penguatan. Momentumnya mengalami penguatan di atas 100. Jadi suatu saham kalau mengalami penguatan di atas 100 ini saya melihatnya ada power untuk naik. Kalau besok penguatannya naik lagi di atas 100, bermain di atas 100 dan kita lihat di chart hourly-nya tetap stabil, maka Antam akan berpeluang melanjutkan kenaikannya seperti itu. Kemudian untuk Inco, untuk Inco ya sama teman-teman ya. Jadi Inco ini lebih terlihat nih polanya. Jadi di sini nih, di area ini kalau di sistem saya MACD di 3 bar di sini mulai masuk 1 2 3. Jadi mulai masuk di sini, tapi ternyata agak pasti pakai nyangkut lah seperti itu ya. 52 di dalam chart hourly itu akan disentuh beberapa kali, termasuk hari ini di hourly 53 ya, itu terus hari ini closing di 6200. Sangat kencang sih. Ya memang bagusnya kondisi market kalau pas lagi turun dalam seperti ini, kalau pas dia di akhir rebound memang dia naiknya cenderung kencang. Jadi teman-teman lihat aja di penguatan dari ininya. Teman-teman lihat aja di penguatan dari indikator ya, menguat seperti ini pertanda ya. Indikator menguat di dalam jam ini, di dalam jam-jaman. Indikator menguat, harga menguat itu cenderungannya akan menguat. Yang ini harga menguat juga, kecenderungannya akan menguat. Jadi istilahnya bukan seia sekata lah. Indikatornya naik, harganya juga naik. Itu biasanya kuat. Kemudian kita lihat lagi apa? Nah, agro gimana kira-kira? Agro kan sempat mengalami penurunan dalam. Hari ini candle-nya sih cover ya, artinya engulfing. Ini kalau naik full dia engulfing. Tapi ini belum engulfing. Tapi ini udah kelihatan powernya agro mulai ada. Dan ini di dalam daily ya. Di dalam daily agro sih udah terlihat ada mulai pembalikan di sini. Di mana? Di histogram MACD ini udah mulai ada pembalikan. Nih, kalau dilihat seperti ini, ya seperti ini di sistem saya tuh di sini nih mulai ada pembalikan tuh di sini ya. Ini mulai ada pembalikan dan besok slope dari momentum ini mulai menguat ke atas ke arah 0 tuh dia akan kuat. Kalau dia udah mulai bermain di atas 0, ini agro ini udah mulai start mesin. Dan nanti mulai serius tuh di 100. Kalau 100 dia mulai ngegas lagi kayak di sini. Jadi kalau di sistem saya itu sistem gas itu di sini. Ya, momentum di atas 100 itu adalah momentum powernya keluar. Jadi di sini di agro ini momentum di atas 100 ini ngegas nih. Ya seperti ini kan. Nah nanti besok dilihat aja, karena saat ini kita masih melihat kesungguhan agro ini bergerak mau seperti apa, seperti itu. Karena di momentum di bawah 0 ya. Kalau dari MACD-nya sudah menunjukkan sinyal beli. Seperti itu. Ini di dalam daily. Kalau teman-teman dia di dalam monthly, pasti di dalam hourly pasti udah kelihatan. Oke, ini nggak bisa terlalu kecil lagi. Saya cek untuk lebih kecil lagi ya. 200. Nggak bisa. Coba saya lihat di chart 5 menit ya. Kalau di chart 5 menit sih untuk agro itu di hari ini ya, di sini.
Kalau di dalam sistem saya itu bukan di situ. Kalau di dalam sistem saya itu di sini dia. Nah, di sini. Udah beli. Jadi di 750. Memang teman-teman mesti lihat MACD hourly untuk melihat di sini. Ya, tetapi teman-teman lihat ini kan masih di bawah 0 nih. Masih di bawah 0. Nah, berarti mulai serius tuh sebenarnya di detik ini. Nah, di sini nih detik ini mulai serius sebenarnya. Saya coba cari tools untuk gambar ya. Ini nih di area sini tadi kan mau mulai buy ya. Coba saya cek bisa nggak gedein ininya. Nggak bisa gambar teman-teman. Ini mulai saya cari yang buat gambar teman-teman. Nggak ada, ya sudahlah. Oke, nggak ada di sini, terus di sini juga mulai nambah ya. Pas sekali di sini golden cross dari MA 5 ke 20 hourly. Untuk agro ya. Kemudian untuk apa lagi untuk nah ini yang saya pantau SSMS 950 saya mulai masuk ya. Saat ini sih oke teman-teman di 1060. Bagus lah pergerakannya naik 12% kok. Untuk SSMS hold aja. Besok bisa berpeluang besar untuk lanjut. Kemudian untuk BBKP banyak ditanya orang juga. Hari ini hammer, closing hari ini hammer. Kayak agak kalah pamor sama saham-saham lain ya, tapi ya lumayan lah dia ada kicking atau ada perlawanan hari ini dan MACD-nya udah mulai datar. Kalau kita lihat di hourly mungkin dia sudah di 60 menit mungkin dia udah terbentuk perlawanan. Ya sudah terlihat sih teman-teman, tapi mesti harus break MA 20 hourly-nya. Baru BBKP berpeluang untuk naik lagi lebih kencang. Kemudian apalagi? Ini jam 4.02. Bagus-bagus pergerakannya ya. Antam 26 oke. Seperti itu teman-teman. Apalagi yang mau kita analisa Antam, Tins, PTBA, era ya. Ya, era kurang begitu bagus pergerakannya. Tadi sempat 2820 ya. Era ini memang pergerakannya dia agak ini ya, kadang kalau marketnya merah dia hijau sendiri, kalau hijau dia merah. Tapi overall sih masih cukup oke ya. Kita lihat ke depan bagaimana karena hari ini 5 hari ini asingnya jualan cukup kencang teman-teman ya, cukup rutin seperti itu. Kita lihat aja karena money management kita kemarin juga mengatur antara era dan Antam, dan era sendiri juga tidak semuanya saya beli, dan saya juga udah beberapa kali TP di era di 28 ya, karena masuknya kan di sekitar 27. Seperti itu. Untuk Antam memang kenceng ya, dari 2000-an ke 26 itu kenceng sekali, udah mendekati harganya era, udah mau salaman lagi. Nah, saya juga nggak lepas semuanya Antam, nggak masuk semuanya era juga. Kita harus mengatur, tidak bisa semuanya harus masuk ke satu saham. Masuknya juga dibagi-bagi gitu loh ya. Jadi jangan all in. Saya di Antam juga ngambil 2 porsi, dari atas ada, dari bawah ada. Era juga porsinya juga nggak langsung besar seperti itu. Seni ya, trading itu seni, jangan dipaksakan harus mengikuti cara saya, enggak. Tapi teman-teman lama-lama akan mendapatkan feel-nya seperti itu. Oke, kemudian untuk saham lainnya apa kira-kira? Saham lainnya oke, saham lainnya Inco, Era, Agro, BCA bagus semua, bank-bank semua bagus semua. ISAT, Indosat yang Excel, KF, Inaf ya. KF Inaf yang asal nggak ARB aja hari ini oke. Oke, Adikarya, CS. Udah saya rasa saham-saham yang sering saya pantau. Nah ini sekarang lagi bergerak, closingnya ya ini ya ISG-nya kan akan closing di
kisaran mungkin 3,5 juga ya. Antam 26. Nah, kita lihat. Nah, ini posisi Antam saat ini dia pada buang kiri, teman-teman, pada buang kiri. Seperti itu. Antam kalau tinsnya juga posisi di kiri. Nah, kiri nanti dia pindah ke bid enggak? Pindah ke over enggak? Kalau nah ini Antam pindah, teman-teman ya, pindah. Jadi banyak yang jual. Antam tadi kan di sini ya, banyak yang jual. Sampai akhirnya sekarang Antam banyak yang harus antri, kalau mau jual harus antri di 26 karena dia pindah di over. Kalau tins ya pindah di over juga. Kita lihat juga saham yang lain, misalkan Inco, apakah Inco pindah? Inco masih bisa mau jual ya, karena posisi di bid. Seperti itu. Oke teman-teman, silakan kalau mau dibahas sama apa yang mau saya bahas nanti malam, silakan berikan komentar di bawah. Karena ini saya testing di market mau close ini. Silakan teman-teman berikan komentar di bawah, nanti saya akan bahas sama apa. Seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman.